Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita masih diberi kesehatan untuk menjalankan setiap aktivitas yang kita lalui setiap hari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini pada pertemuan keempat ini masih bertemu dengan saya di mata kuliah IPBA dengan topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu terkait sistem antariksa dan keterkaitannya dengan kehidupan di bumi. Terkait topik ini sudah langsung nanti spesifik terkait apa itu komponen-komponen yang ada di antariksa dan eh, hubungannya atau dampaknya dengan kehidupan yang ada di bumi, baik itu nanti dengan manusia, hewan, atau tumbuhan. Ya, seperti biasa karena kita pembelajarnya melalui case based study dan project based karena sesuai dengan RPS yang telah dikembangkan pada pertemuan 4 ini adalah melakukan case based study. Seperti biasa, saya akan menampilkan beberapa case atau kasus. Yang pertama yaitu terkait pemanasan global dan dampaknya pada cuaca ekstrim. Ya, jadi eh, pemanasan global ini memang isu yang sangat-sangat hot atau yang sangat-sangat banyak diperbincangkan baik dari akademisi, kemudian ilmuwan, bahkan sudah dipelajari dan masuk pada kurikulum di berbagai jenjang di pendidikan Indonesia. Namun, memang karena perubahan iklim dan pemanasan global ini sudah sangat kita diskusikan di pertemuan sebelumnya, saya ingin menyampaikan bahwasannya tidak 100% pemanasan global itu disebabkan karena aktivitas manusia. Sehingga memang faktor tambahan yang eh, meningkatkan potensi terjadinya pemanasan global yaitu terkait dengan matahari yang ada di tata surya kita. Sehingga gini, matahari yang menyinari bumi kita setiap hari itu sebenarnya setiap hari atau setiap tahun bertambahnya usia matahari itu juga itu nanti akan semakin panas, semakin panas, semakin panas. Atau malah kebalikannya, semakin redup, semakin redup, semakin redup. Sehingga nanti matahari itu nanti akan kehilangan bahan bakar untuk menyinari bumi dan itu nanti akan menyebabkan matahari menjadi bintang yang tidak bisa menghasilkan matahari dan itu nanti akan menjadi bintang putih yang tidak ada sinarnya sehingga nanti juga akan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia maupun makhluk hidup di bumi ini. Kasus yang kedua yaitu terkait gelombang panas ekstrim ya. Ini memang kembali lagi eh, sumber utamanya adalah matahari kita. Matahari yang ada di tata surya kita memang jaraknya meskipun jauh sekali, tetapi memang masih eh, apa ya menimbulkan dampak-dampak tertentu. Salah satunya memang adanya gelombang panas. Gelombang panas ini memang tidak setiap hari terjadi, tetapi ketika ada fase-fase matahari melakukan kegiatan aktivitas pembakaran energi di permukaan matahari yang melonjak signifikan atau ekstrim itu menghasilkan adanya gelombang panas yang sampai ke bumi. Gelombang panas ini langsung berdampak pada beberapa negara atau beberapa eh, makhluk hidup sampai nanti bisa menimbulkan korban jiwa karena saking terlalu panasnya suhunya sehingga menghasilkan misalnya dehidrasi yang berlebihan kemudian eh, menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit dan ini memang yang kemarin itu yang paling terasa memang
panas yang signifikan itu memang di Eropa pada tahun 2025 ini. Jadi gelombang panas yang dipancarkan oleh matahari sesekali waktu memang langsung berdampak kepada beberapa kota besar atau kehidupan masyarakat di beberapa negara. Yang ketiga yaitu yang paling umum yaitu terkait pasang surut air laut. Ya, pasang surut air laut ini memang dipengaruhi oleh benda-benda antariksa, yaitu misalnya ada satelit alami, bulan, kemudian yang bisa mempengaruhi aktivitas manusia di bumi. Contohnya misalnya para nelayan misalnya seperti itu eh, harus tahu kapan waktunya ketika pasang atau ketika surut untuk melaut atau untuk pulang eh, menghasilkan ikan atau tangkapan di laut sehingga nanti pasang surut air laut yang dipengaruhi oleh sistem dan benda-benda angkasa ini juga bisa berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di bumi. Selain itu, misalnya ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwasanya pasang surut air laut ini juga nanti akan berpengaruh kepada jenis-jenis ikan yang bisa ditangkap oleh nelayan. Contoh misalnya yaitu ada beberapa eh, ikan atau misalnya gurita atau semacamnya itu hanya bisa ditangkap ketika malam hari dan kondisinya adalah pasang. Pada satu sisi, ketika malam hari di satu sisi bumi, satu sisinya juga ada fenomena di siang hari. Sehingga nanti perputaran bumi itu juga nanti berdampak pada aktivitas manusia dan makhluk hidup yang lain. Jadi pada pertemuan hari ini kita nanti akan spesifik menganalisis hubungan antara sistem antariksa dan kehidupan di bumi. Ya, memiliki banyak aspek. Saya rangkum mungkin ini tidak semua, tetapi ini bisa menjadi rujukan teman-teman mahasiswa untuk menganalisis lebih dalam. Saya ingatkan sekali lagi bahwasanya saya tidak akan eh, melakukan penjelasan terkait karakteristik matahari, misalnya itu jarak matahari dengan bumi, kemudian karakteristik matahari, kemudian eh, rotasi, pembentukan galaksi, pembentukan planet dan seterusnya, karena saya yakin mata atau materi itu telah disampaikan pada saat teman-teman itu entah itu di jenjang menengah pertama atau jenjang menengah atas gitu ya. Tetapi hari ini saya fokus untuk meningkatkan level kognitifnya yaitu terkait analisis. Yang pertama pengaruh matahari terhadap bumi. Baik nanti pengaruh langsung atau tidak langsung. Yang kedua pembentukan dan evolusi kehidupan. Mungkin nanti saya singgung terkait proses pembentukan tata surya gitu, entah itu misalnya teori Big Bang atau kabut asap dan seterusnya. Yang ketiga adalah kelayakan, kelayak hunian dan astrobiologi. Yang keempat adalah dampak cuaca antariksa dan yang kelima adalah interaksi iklim dan ekosistem. Hal wajib yang ingin saya sampaikan yaitu terkait capaian pembelajaran yang setiap hari, setiap pertemuan wajib saya sampaikan adalah pada pertemuan keempat ini capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menjelaskan hubungan fenomena antariksa, misalnya posisi matahari dan seterusnya terkait dengan kehidupan di bumi. Jadi nanti kaitannya dan dampaknya seperti apa ada kehidupan di bumi. Nah, saya singgung sedikit saja pengertian tata surya. Tata surya ini memang adalah sistem yang kompleks di mana terdiri dari matahari dan semua benda-benda langit yang mengorbitnya atau yang mengelilinginya dengan lintasan-lintasan tertentu termasuk planet, bulan, asteroid, komet, debu antar bintang dan seterusnya. Sehingga nanti tata surya itu memiliki banyak komponen-komponen di dalamnya. Yang pertama misalnya matahari ya. Matahari itu adalah bintang yang ada di galaksi Bima Sakti kita. Jadi Bima Sakti kita itu mulai dari matahari, Merkurius, Venus, Bumi.
Sampai yang planet terakhir itu biasanya satu galaksi itu minimal satu bintang. Bintang itu apa sih? Bintang adalah benda langit yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Cahaya sendiri dari matahari yang ada di tata surya kita itu dihasilkan karena adanya reaksi nuklir, yaitu khususnya fusi dari hidrogen menjadi ke helium. Makanya matahari kita bisa bersinar dan menghasilkan energi yang diteruskan hingga mencapai permukaan bumi kita. Sinar matahari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya juga saya sampaikan sinar matahari itu tidak hanya sebagai adanya sinar yang membantu fotosintesis, tetapi sinar juga ada gelombang-gelombang tertentu yang menjadi sumber energi bagi kehidupan di bumi ini. Komponen yang kedua yaitu terkait planet, ya. Planet di sini saya spesifikkan yang ada di galaksi Bima Sakti kita yaitu planet terrestrial, yaitu Venus, Merkurius, Venus, Bumi dan Mars, ya. Ini adalah planet berbatu yang terletak di bagian dalam tata surya. Jadi penghubungnya yaitu batu-batuan asteroid eh, menjadi sabuk yang ada di tata surya kita atau galaksi kita. Yang kedua adalah planet gas dan es. Ini biasanya adalah Jupiter, Neptunus, Uranus, dan Saturnus. Ini memang di bagian luar sabuk asteroid kita dan memiliki komposisi memang sebagian besar memang gas, ya, yang mirip dengan matahari tapi kekurangan elemen volatil. Volatil yang menjadikan energi-energi itu tidak sampai keluar gitu ya. Yang ketiga adalah planet kerdil dan benda kecil. Planet kerdil ini kalau dulu misalnya ada planet yang masuk ke dalam tata surya kita yaitu disebut dengan Plato. Tetapi ada juga perdebatan bahwasanya pada tahun tertentu itu Plato dikeluarkan dari kategori planet karena terlalu kecil misalnya gitu. Sehingga nanti kita juga akan pelajari indikator benda luar angkasa itu disebut dengan bintang, indikator benda luar angkasa disebut dengan planet. Yang keempat adalah satelit. Satelit ini ada yang alami, ada yang buatan. Satelit itu benda luar angkasa yang memiliki orbit mengelilingi planet. Ya, kalau contoh yang paling mudah memang di bumi kita yaitu satelitnya yaitu bulan. Jadi seperti ini komposisi dari tata surya khususnya galaksi Bima Sakti kita mulai dari matahari susunannya, kemudian Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Pluto di sini saya masukkan karena meskipun kemarin dikeluarkan, tetapi akhir-akhir ini dimasukkan kembali meskipun nanti lintasannya bisa saling bertabrakan dengan planet atau benda luar angkasa yang lain. Secara yang kita ketahui terkait matahari, ya, yang ada di dalam matahari itu ada bagian-bagian lapisan-lapisan yang disebut misalnya bagian luar disebut dengan korona. Korona ini adalah lapisan luar di mana semakin dalam lapisan matahari itu nanti akan semakin panas. Suatu saat nanti matahari kita itu pasti akan mengalami kehabisan energi karena hidrogen-hidrogen yang ada di sekitar matahari itu nanti semakin lama akan semakin habis. Sehingga nanti ada teori yang menjelaskan bahwasanya ketika sebuah bintang itu kehabisan energi, dia akan menjadi putih, kemudian semakin kecil atau semakin besar. Kalau semakin besar, suatu saat nanti bintang itu akan meledak, ya. Kemudian kalau semakin kecil, jadi bintang itu nanti akan redup, redup, redup dan menjadi black hole. Sehingga bintang itu nanti ada yang meledak menghancurkan planet-planet yang ada di sekitarnya, ada yang menjadi black hole yang menyerap planet-planet juga di sekitarnya, yang juga menghancurkan juga
Oleh sebab itu, suatu saat nanti pasti juga akan terjadi, entah itu matahari kita akan semakin besar dan meledak atau semakin kecil dan menjadi black hole. Itu masih menjadi diskusi dan perdebatan dari peneliti. Nah, bintang sendiri itu ada banyak sekali tipenya. Saya sampaikan di sini ada beberapa jenis bintang, ya. Jadi bintang seperti yang saya sampaikan di awal adalah benda langit yang memiliki cahaya sendiri melalui proses fusi atau eh, kimiawi energi nuklir. Ya, jenis-jenis bintang itu ada banyak sekali. Contohnya mulai dari bintang O dan B, ya, yang memiliki panas yang sangat tinggi. Ya, yang kedua adalah bintang supergiant. Supergiant ini bintang yang ukurannya sangat-sangat besar, lebih besar dari matahari kita, ya, dan juga melakukan evolusi yang tadi saya bilang semakin besar itu nanti potensinya akan semakin mengembang dan meledak, terus semakin kecil yang nanti akan menjadi bintang putih, kemudian nanti akan hancur semakin dalam menjadi black hole. Sampai nanti bintang variabel, bintang magnetik, dan sampai bintang peciliar. Jadi peculiar. Bintang ini dengan karakteristik spektral yang tidak biasa sering ditemukan pada asosiasi UB. Jadi banyak sekali jenis-jenis bintang yang mungkin di galaksi kita itu yang dapat kita saksikan yaitu bintang matahari. Tetapi memang ada galaksi lain misalnya di bintang galaksi Andromeda misalnya itu juga memiliki satu bintang atau dua bintang itu juga dimungkinkan. Semakin banyak bintangnya berarti semakin panas. Gitu. Yang kedua adalah planet. Planet ini memang benda langit yang memiliki orbit tertentu, memiliki massa yang cukup, ya, kemudian eh, memiliki orbit, mengorbit bintang dan memiliki bentuk bulat tertentu. Jadi ada perbedaan indikator, tetapi yang saya tampilkan adalah indikator dari beberapa referensi yang valid secara internasional, minimal adalah NASA dan Scopus, bahwasanya indikator benda luar angkasa dapat disebut bintang itu ada tiga. Yang pertama memang mengorbit sebuah bintang. Mengorbit ini memang harus ada bintang yang dia bisa berevolusi, ya. Jadi planetnya itu berevolusi terhadap bintang-bintang tertentu. Yang kedua memiliki massa yang cukup, ya, hingga berbentuk hampir bulat, ya, sama seperti bumi kita. Ukurannya memang tidak bulat full atau 360 derajat itu sangat presisi, tetapi memang hampir bulat dan memiliki massa atau berat tertentu. Sehingga nanti mungkin benda luar angkasa yang memiliki ukuran lebih kecil gitu ya, itu bisa disebut planet atau lebih besar itu juga bisa disebut oleh planet. Kalau lebih kecil ada range-nya tertentu. Makanya di awal saya sampaikan ada Pluto itu kemarin karena ada dua indikator yang tidak bisa dipenuhi secara konsisten oleh Pluto, yaitu terkait massa, ya, yang kedua adalah orbit sebagai indikator ketiga yang menjadikan Pluto pernah dikeluarkan dari kategori planet ini. Ya, jenis-jenis planet saya rangkum ada planet terrestrial, planet jovian, planet kerdil, kemudian planet subbumi, ada planet superbumi. Ya, situ. Kemudian ada satelit-satelit ini nanti ada banyak sekali, mulai dari satelit alami yang saya sampaikan di sini adalah bumi, ada bulan, Mars, ada Phobos dan Deimos, Jupiter, ada empat, dan seterusnya. Satelit alami ini juga nanti setiap planet di tata surya kita atau galaksi kita itu memiliki. Nanti akan saya tampilkan
contoh dari teknologi yaitu Stellarium yang kalian dapat akses secara gratis dan bisa menjadi referensi pembelajaran ilmu pengetahuan bumi dan antariksa khususnya pada komponen-komponen tata surya, kemudian eh, satelit, planet, dan seterusnya. Kita memang tidak bisa menjustifikasi setiap sekolah itu memiliki peralatan yang canggih, tetapi ketika kalian memiliki komponen laptop maupun internet itu sudah cukup. Tidak ada alasan bagi seorang pendidik nanti kekurangan bahan meskipun tidak bisa menghadirkan secara langsung bendanya. Gitu. Asteroid ini potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun planet, tetapi memang hanya berbentuk potongan-potongan tertentu. Ya, asteroid ini terletak di antara orbit, jadi belum jatuh ke bumi, ya, atau jatuh ke planet-planet tertentu masih di luar angkasa. Kalau meteorit, ya, ini benda asteroid yang bisa bergerak di antara planet-planet tertentu yang nanti ketika dia jatuh atau melintasi atmosfer planet tertentu itu disebut dengan meteor. Ya, kalau sampai di permukaan planet itu nanti disebut dengan meteorit. Sedangkan komet itu memang eh, meteor ya yang ketika proses jatuh memiliki ekor-ekor tertentu yang dihasilkan melalui gesekan dan ekornya itu merupakan kabut gas. Ya, itu adalah komet. Sehingga komet, asteroid, dan meteorit ini nanti saling berhubungan. Perbedaannya yaitu di kondisi-kondisi tertentu itu. Rotasi dan revolusi bumi. Yang pertama adalah rotasi. Rotasi di sini adalah memang istilahnya, definisinya adalah bumi melakukan perputaran sesuai porosnya. Jadi poros bumi itu baik yang di utara atau di selatan itu memiliki perputaran yang berbeda, gitu ya. Poros bumi ini agak memiring ya dari arah timur, oh dari arah barat ke timur. Jadi gerak ini memang untuk menjaga keseimbangan bumi dan dampaknya memang Anda misalnya pergantian siang dan malam, kemudian perbedaan waktu, ada yang siang, ada yang malam, ada yang gelap, ada yang terang. Kemudian gravitasi bumi juga nanti akan dipengaruhi itu karena berbeda. Kemudian arah angin yang menjadi dampak dari eh, cuaca dan iklim juga dipengaruhi oleh gerak rotasi bumi ini. Kemudian nanti arus laut juga dipengaruhi oleh rotasi bumi. Setiap planet itu juga memiliki rotasinya masing-masing, sehingga nanti tidak hanya planet-planet, sebenarnya matahari juga melakukan rotasi dan melakukan revolusi. Sehingga nanti matahari kita itu juga nanti melakukan perputaran mengelilingi bintang lain yang belum kita ketahui. Jadi tetap melakukan rotasi dan revolusi memang karena keterbatasan masihan jangkauan teknologi manusia saat ini, kita belum tahu kepada siapa matahari kita nanti berevolusi. Kalau berotasi sudah, gitu ya. Revolusi itu seperti apa sih? Revolusi itu yaitu contohnya bumi ini mengelilingi matahari. Itu adalah revolusi yang nanti bisa berdampak pada misalnya pergantian musim, kemudian 1 tahun itu adalah waktu bumi kita yang diperlukan untuk mengelilingi matahari 1 kali. Itu adalah 365 hari. Itu adalah 1 kali eh, waktu di mana bumi harus mengelilingi matahari dan kembali ke posisi awal.
Kemudian fase-fase bulan. Fase-fase bulan ini mulai dari bulan sabit, bulan baru, dan seterusnya. Fase-fase bulan ini sangat penting untuk dipahami karena nanti banyak sekali manfaatnya hingga misalnya pada eh, masyarakat yang Muslim misalnya gitu, khususnya di bulan-bulan tertentu yaitu di bulan Ramadan atau di bulan Syawal itu nanti harus melakukan penglihatan, tidak hanya perhitungan, karena penglihatan eh, bulan baru itu menandakan bahwasanya adanya misalnya di sini bulan baru atau sabit awal itu menandakan masuknya di bulan-bulan awal tertentu. Misalnya Ramadan. Ramadan itu sudah terlihat oh bulannya sudah bulan sabit dengan ketinggian berapa berarti seperti itu. Kalau misalnya di edisi Syawal berarti eh, Lebaran Idul Fitrinya sudah dijatuhkan pada tanggal berapa karena dilihat dari posisi bulan yang sudah terlihat dengan tebal sekian dan seterusnya. Itu adalah manfaat dari fase-fase bulan yang berdampak pada kehidupan sehari-hari manusia. Selanjutnya yaitu ada gerhana. Gerhana itu ada tiga, yaitu di mana ada gerhana matahari total, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari sebagian. Kalau gerhana matahari total itu memang seluruh bundaran matahari ditertutup oleh bundaran bulan. Jadi bulan, kemudian matahari, kemudian bumi. Jadi posisi bulan itu ada di tengah-tengah antara matahari dan bumi. Matahari cincin berarti bulan berada di dalam bundaran matahari. Kemudian sebagian bundaran bulan yaitu menutupi sebagian bundaran matahari. Contohnya seperti ini nanti ada eh, gerhana ini matahari, kemudian ini yang kecil itu adalah bulan dan yang biru itu adalah bumi. Sehingga nanti eh, ada beberapa jenis perbedaan antara gerhana matahari yang total, sebagian atau cincin. Selanjutnya adalah pembentukan dan evolusi dari karakteristik analisis dampak antariksa, ya sistem antariksa, yaitu yang pertama terkait asal-usul. Tata surya kita memang terbentuk sekitar menurut penelitian 4.567 miliar tahun yang lalu, ya, dari berbagai proses yang telah disebutkan mulai dari kabut asap, kemudian teori Big Bang dan seterusnya, ya, itu memang menimbulkan masih ada perdebatan dari beberapa peneliti terkait asal-usul pembentukan tata surya. Yang kedua memang pembentukan planet. Pembentukan planet ini terbentuk melalui akresi inti, padat dan akumulasi gas-gas serta debu. Planet raksasa ini memungkinkan pada orbit melingkar dan koplanar, tetapi eksentrisitas dan kemiringan saat ini menunjukkan sejarah dinamis yang melibatkan interaksi yang displanetesimal. Jadi planet ini juga terbentuk atas banyak faktor. Kalau dari referensi beberapa yaitu karena memang ada inti atau unsur padat yang dikelilingi oleh perputaran debu-debu luar angkasa dan gas-gas luar angkasa yang berputar sangat cepat hingga nanti menimbulkan benda-benda yang ditarik menempel dan membentuk atmosfer tertentu hingga nanti terbentuk menjadi planet-planet tertentu. Yang ketiga yaitu stabilitas dinamis. Jadi tata surya kita itu sebenarnya eh, dinamis, ya, meskipun gerakannya itu semakin lama itu semakin mengembang dan nanti suatu saat nanti diperkirakan juga nanti bisa bertabrakan dengan galaksi yang lain. Karakteristik kuncinya yaitu pertama yaitu dinamika orbit, yaitu planet dan benda lainnya mengikuti orbit eklips matahari sehingga nanti diatur
orbit ini menjadi lintasan tertentu untuk saling menarik dan menjaga agar tidak bertabrakan. Sehingga kenapa harus ada orbit? Karena memang orbit itu lintasan. Lintasan yang memiliki manfaat yang sangat banyak, khususnya nanti adanya interaksi gravitasi yang dimiliki oleh benda-benda luar angkasa. Benda-benda luar angkasa semakin besar masanya, berarti memiliki gaya gravitasi atau gaya tarik menarik itu juga semakin besar. Yang kedua karakteristik kunci yaitu sifat fisik dan kimia. Planet itu memang memiliki variasi baik secara luas maupun sifat-sifatnya. Contohnya misalnya di sini adalah Merkurius yang memiliki komposisi uh, lapisan di dalamnya yaitu logam-logam yang banyak. Tetapi misalnya di daerah planet yang lain, Jupiter misalnya di situ ada atmosfer dengan komposisi hidrogen yang masih sangat banyak. Yang ketiga, karakteristik kuncinya yaitu eksplorasi dan observasi, karena di sini banyak sekali apa ya satelit atau pesawat luar angkasa akhir-akhir ini diluncurkan. Terakhir itu ada percobaan dari India, pesawat luar angkasanya itu hanya mengudara sekitar 10 sampai 20 detik yang tidak sampai bisa mengorbit atau tembus ke luar angkasa yang memiliki tujuan khususnya yaitu eksplorasi dan observasi. Memang tidak semua eh, pesawat luar angkasa itu bisa sampai menembus atmosfer bumi tertentu karena harus memiliki perhitungan dan gaya gesek yang harus diteliti dan dikembangkan. Oke, kita masuk ke analisis terkait pengaruh ya matahari terhadap bumi. Yang pertama memang aliran energi dari matahari, di mana aliran energi dari matahari ini khususnya yaitu berupa cahaya dan energi-energi panas seperti gelombang-gelombang ya yang dapat diserap dan menjadi sumber utama kehidupan di bumi. Contoh misalnya di sini. Energi matahari disebarkan ke seluruh tata surya melalui foton dan partikel, serta medan. Radiasi matahari terutama dalam bentuk spektrum sinar UV dan sinar X telah memainkan peran untuk membentuk atmosfer bumi dan kondisi yang mendukung kehidupan bumi saat ini. Makanya satu-satunya planet di tata surya kita, khususnya di galaksi Bima Sakti yang masih bisa ditinggali adalah di bumi ini. Belum ada planet lain yang berkemungkinan bisa ditinggali oleh makhluk hidup yang lain. Yang kedua, medan geomagnetik. Medan geomagnetik ini sangat penting khususnya karena bumi juga memiliki eh, medan gravitasi dan medan elektromagnetik untuk menangkal benda-benda luar angkasa dan menjaga atmosfer bumi kita dari benda-benda luar angkasa yang mau masuk ke dalam atmosfer kita. Makanya benda-benda luar angkasa itu eh, penghalang pertamanya adalah medan geomagnetik ini di luar angkasa. Dari mana? Dari adanya medan magnet di kutub utara dan kutub selatan. Jadi menjadi perisai pertama dari benda-benda langit, misalnya asteroid atau meteorit yang akan masuk ke atmosfer kita. Pembentukan dan evolusi kehidupan yaitu yang pertama memang kondisi bumi awal itu sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu memang memiliki kondisi yang jauh lebih berbeda dari kondisi yang saat ini. Pada tahun lalu, atmosfer itu dipengaruhi oleh tingkat radiasi matahari yang lebih tinggi dan mempengaruhi komposisi kimia dan laju fotodisosiasi yang krusial bagi perkembangan kehidupan. Makanya gini, secara sederhana, tumbuhan dulu itu bisa memiliki tinggi yang ekstrim dan besar juga yang ekstrim.
besar dan tinggi sekali dibandingkan dengan pohon-pohon yang saat ini. Disebabkan karena apa kan? Karena memang kondisi atmosfer yang dahulu dan laju eh, semacam energi yang dihasilkan dari benda-benda luar angkasa khususnya matahari bisa langsung diserap oleh tumbuhan kita gitu. Sehingga memang sangat-sangat signifikan perannya. Yang kedua, peran planet raksasa, jadi migrasi, perpindahan dinamika planet raksasa ini di tata surya seperti Jupiter berdampak pada perkembangan bumi. Planet-planet ini mempengaruhi pengiriman air dan senyawa organik ke bumi yang penting bagi kehidupan. Jadi, bumi kita itu sebenarnya meskipun eh, terus adanya global pemanasan global gitu ya, tetapi juga ada beberapa benda luar angkasa yang bisa masuk ke dalam atmosfer bumi dan sampai ke permukaan bumi. Itu nanti bisa menambah volume dan menambah senyawa-senyawa organik yang ada di permukaan bumi. Kelayak hunian dan astrobiologi. Kelayak hunian ini karena memang saat ini sampai saat ini pencarian planet yang layak dihuni oleh manusia itu masih dicari. Contohnya sampai saat ini misalnya Anda SpaceX yang buatan pesawat eksplorasi buatan misalnya Elon Musk itu mencari hingga Mars, kemudian Europa, Enceladus ini memiliki potensi nanti ditinggali karena memang adanya air ya dan sumber energi yang ada di planet itu yang memungkinkan nanti manusia bisa berpindah dari bumi ke planet yang lain. Yang kedua, sistem eksoplanet, di mana perbandingan antara tata surya kita dengan eksoplanet mengungkapkan fitur-fitur unik ya, di mana bumi dan planet-planet terdekat di tata surya yang berimplikasi pada kemunculan kehidupan. Jadi eksoplanet ini untuk mengidentifikasi tanda-tanda biologis dan menilai kelayak hunian. Jadi eksoplanet ini kita akan mengeksplorasi karakteristik planet tertentu yang berpotensi bisa ditinggali oleh makhluk hidup tidak hanya manusia, tetapi nanti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya itu terkait dampak cuaca dari sistem tata surya kita atau sistem antariksa. Memang dampak cuaca ini sangat beragam. Tadi sudah saya singgung terkait bisa saja misalnya jilatan matahari atau reaksi di bagian terluar dari matahari itu sampai ke bumi, di mana gelombang panas yang dipancarkan itu bisa meningkatkan suhu di permukaan bumi. Di pertemuan sebelumnya, ketika suhu itu berubah di permukaan bumi, itu bisa berdampak pada cuaca dan iklim. Kalau suhu nanti berubah secara drastis, bisa nanti cuaca juga bisa langsung berubah. Dan iklim juga semakin tidak bisa ditebak. Sehingga nanti memang cuaca dan iklim kalau memang ingin kita teliti secara lebih mendalam, perubahannya itu juga nanti akan dipengaruhi oleh sistem antariksa, yaitu khususnya di matahari. Itu adalah pertemuan keempat. Selain ini, eh, saya akan share screen terkait. Nah, ini adalah stellarium. Stellarium itu adalah potret atau visualisasi terkait benda-benda luar angkasa dari teknologi yang dikembangkan oleh manusia. Kalian bisa melakukan eksplorasi yaitu pada website stellarium-web.org ini bisa diakses secara gratis dan eh, bisa digunakan sebagai bahan ajar nanti ketika kalian menjadi guru IPA. Jadi ini tinggal kalian secara gratis meskipun tidak login dulu atau pakai username, user dan password yang didaftarkan juga bisa diakses. Tetapi saya sarankan memang
bisa kalian login pakai email saja sudah cukup dan ini gratis. Contohnya saya demonstrasikan di sini yaitu ini adalah tampilan awal. Tampilan awal dari Stellarium yang nanti bisa kita tentukan posisi kita. Karena saya saat ini ada di Jetis misalnya seperti ini posisinya ada di Lamongan. Sehingga nanti tampilannya akan disesuaikan dengan posisi kita. Jadi ini ada North, East, ya, kemudian South dan West, Timur, Barat, Utara, Selatan, ya. Nanti kalian tentukan misalnya eh, utara kita misalnya, saya di Lamongan bagian utara misalnya gitu. Oh di bagian utara itu ada apa saja sih? Contoh langsung kita scroll. Nah ini ada beberapa bintang misalnya gitu. Ada namanya bintang Restaban, ada Eltanin, ada Vega. Kita bisa mengklik dua kali, nanti ada eh, informasi secara detail. Jadi misalnya ini Vega, bintang Vega. Vega is the brightest star in the northern constellation of Lyra. Jadi Vega ini merupakan salah satu bintang yang ada di konstelasi Lyra. Jadi bintang juga warnanya biru, kemudian ketika misalnya saya klik yang L-tanin juga misalnya seperti ini juga salah satu bintang. Kemudian ketika misalnya kita fokus cari planet misalnya gitu, kita bisa juga lihat di sini. Oke, kita bisa lihat Mars. Mars ini adalah planet. Kita bisa zoom sampai mendetail hingga permukaan Mars yang digambarkan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan Mars dengan satelitnya yaitu Phobos dan Deimos. Itu bisa kita lihat secara detail. Tuh, selain itu juga ada fitur yang lain. Misalnya ini ada Sun, Matahari, ada Merkurius, Venus, Jupiter, dan seterusnya. Jika kita ingin mencari menampilkan konstelasi rasi bintang misalnya gitu, tinggal kita klik saja ini constellation. Di sini sudah secara eh, otomatis bisa menampilkan rasi-rasi bintang yang biasanya digunakan untuk kegiatan tertentu yang bisa berdampak pada kehidupan manusia. Contoh misalnya ini, ada beberapa rasi bintang. Ada namanya Virgo, ada Bootes, ada Centaurus, dan seterusnya. Kalau kita mengklik konstelasi, kalau kita mengeklik misalnya atmosfer, nah ini tampilan ketika ada atmosfer dan ketika tidak ada atmosfer bumi. Kemudian kita bisa melihat terkait azimut, ya, lintang-lintang juga bisa kita tampilkan semacam ini, bagaimana bentuknya. Kemudian ekuator dari utara ke selatan, nah, semacam ini, itu juga bisa kita lihat seperti ini. Sehingga nanti teman-teman juga bisa menampilkan benda luar angkasa secara digital. Nah, ini adalah contoh dari tampilan matahari kita yang memiliki cahayanya dari energi nuklir itu tadi. Sehingga nanti IPA itu tidak hanya teori-teori saja, nanti kalian bisa melakukan seperti ini, menunjukkan bahwasannya teknologi itu juga bisa meningkatkan pemahaman di IPA. Kemudian ini contoh bintang X Tantri misalnya. Ini eh, bintang ketika saya zoom terus itu juga memiliki
Nah, seperti ini adalah terbatasnya teknologi yang memang belum bisa mencapai permukaan dari bintang X Cancri ini. Jadi itu adalah stellarium yang bisa kalian gunakan, bisa kalian eksplorasi, nanti juga bisa kalian gunakan misalnya dibuat penelitian terkait pemahaman antariksa melalui stellarium web ini. Demikian dari pertemuan keempat ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa nanti memulai dari pertemuan keempat ini nanti ada tugas dua yang kalian harus kerjakan gitu ya di lampiran yang sudah ada tersemat di LMS masing-masing. Sehingga nanti saya sarankan tugas itu nanti dikerjakan baik secara kelompok dan berkolaborasi tidak hanya satu universitas. Jadi nanti nanti dari Universitas Islam Lamongan ada beberapa anggota kelompoknya juga dari Universitas Wiraraja. Itu dari saya untuk pertemuan keempat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.